Halo, ketemu lagi sama gua Didu Monster ID. Dan seperti biasa, gue punya satu film keren nih yang bakal kita dongengin yang berjudul The Aslet in the Hall of the Mountain King. Ini adalah sebuah film petualangan fantasi Norwegia yang diproduksi pada tahun 2017. Menceritakan tentang seorang putri kerajaan yang kabarnya diculik oleh seekor makhluk raksasa yang dikenal dengan nama troll. Dari sana, kemudian muncul 3 anak petani yang berniat mencari sang putri dengan imbalan berupa hadiah yang dijanjikan oleh sang raja. Apakah mereka berhasil? Atau ketiga orang tersebut bakal menjadi bulan-bulanan si makhluk raksasa? Kalau gitu, langsung aja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, joget dulu cuy. Cerita dimulai dengan sebuah kisah tentang legenda makhluk raksasa yang konon kabarnya makhluk tersebut berada di salah satu gunung tertinggi dan yang paling menakutkan di antara yang lainnya. Sosok legenda itu seringkali disebut sebagai troll atau si raja gunung. Sementara itu di suatu lokasi ada seorang putri raja yang bernama Christine. Dia ini lagi galau cuy. Pasalnya si Christine bakal dipaksa menikah sebelum umurnya menginjak 18 tahun. Kenapa dipaksa menikah? Karena kalau dia belum menikah di usia 18 tahun, konon kabarnya si raja gunung bakalan datang dan membawanya pergi. Namun bagi Christine sendiri, dia nggak pernah percaya dengan cerita-cerita legenda seperti itu. Sebenarnya bukan nggak ada yang mau sama si Christine ini, banyak yang mau ngawinin dia. Cuma masalahnya Christine yang nggak mau sama orang-orang tersebut. Nah, karena nggak ada pilihan, akhirnya sang ayah memperkenalkan Christine sama seorang pangeran dari Denmark yang bernama Pangeran Fredrik. Ini dia congornya. Deres kongelige højheder. Velkommen. Nah, malam harinya, Raja lalu mengadakan jamuan makan malam untuk menyambut Pangeran Fredrik. Selama acara berlangsung, Fredrik bercerita pengalamannya tentang berburu seekor beruang yang berhasil dikalahkannya. Nah, apa yang baru aja ditunjukkan oleh Fredrik itu ternyata malah membuat Christine menjadi semakin enek, yang mana si Christine akhirnya menolak untuk menikahi si pangeran. Mengetahui hal tersebut, sang ayah jadi marah. Dia bahkan memaksa Christine supaya mau menikah dengan Fredrik. Dan akibatnya, Christine yang udah nggak punya pilihan dengan terpaksa kabur dari rumah. Singkat cerita, di tengah jalan ketemulah dia sama seorang anak petani yang bernama Aspen, yang tanpa sengaja membuat si Aspen ini terjatuh ke dalam sungai. Karena khawatir, Christine kemudian turun dari kuda dan mencoba memeriksanya. Namun apesnya, si Aspen malah balas dendam dengan menceburkannya juga ke dalam sungai. Dari sana, Aspen lalu memperkenalkan dirinya. Meskipun Christine sendiri nggak menyebutkan namanya, tapi si Aspen tetap baik hati dengan menawarkan buah-buahan yang ada di dalam tasnya untuk dimakan bersama-sama. Nggak berapa lama kemudian, Christine lalu memutuskan untuk pergi dan berpisah dengan Aspen. Dari sana, Aspen lalu kembali pulang ke rumahnya dan bertemu dengan abang-abangnya yang bernama Per dan juga Pal yang lagi sibuk bekerja. Ayah mereka lalu datang dan menanyakan perihal buah-buahan yang dititipkan oleh sang ayah. Nah, dengan polosnya nih, Aspen lalu membuka tasnya yang udah kosong dan hanya menyisakan 1 buah kentang. Aspen lalu mencoba menjelaskan tentang apa yang baru aja dialaminya. Namun sang ayah nggak mempercayainya. Yang mereka butuhkan sekarang adalah makanan untuk dimakan, bukannya cerita atau sebuah alasan. Nah, karena mereka butuh makanan nih, akhirnya sang ayah bersama dengan Per dan Paul memutuskan untuk pergi berburu tanpa mengajak Aspen yang bisa aja mengganggu pekerjaan mereka nanti. Sang ayah juga meminta kepada Aspen supaya tetap berada di dalam rumah dan jangan ngelakuin hal-hal yang aneh. Malam harinya nih, ketika Aspen lagi bermain api, tiba-tiba dia mendengar suara-suara aneh di luar. Karena penasaran, Aspen lalu mengintip dari jendela, di mana sesaat kemudian Aspen lalu mengira kalau dia baru aja melihat sosok dari troll. Dia lalu mengambil besi yang ada di dalam api unggun dan mengayunkannya sambil berkata, "Aku tidak takut dengan troll." Nah, tanpa disadari nih, apa yang dilakukan oleh si Aspen malah membuat seisi rumah terbakar oleh kobaran api. Sementara itu di dalam hutan, Christine yang lagi mengendarai kuda tanpa tujuan secara tiba-tiba dikejar dan diculik oleh sosok Raja Gunung. Kemudian di pagi harinya, ayahnya Aspen bersama dengan saudaranya akhirnya kembali lagi ke rumah. Di sini mereka langsung kaget begitu melihat kalau tempat tinggal mereka udah gosong. Aspen kemudian muncul dan mencoba menjelaskan kalau itu adalah perbuatan dari troll. Namun lagi-lagi sang ayah tentunya nggak akan percaya dengan anaknya yang satu ini. Bahkan saking keselnya, si ayah dengan tega memanggil
Aspen sebagai aslat, yang artinya bodoh atau pemalas. Nah, nggak berapa lama kemudian, secara nggak diduga, mereka didatangi oleh Frederick dan anak buahnya, yang bertujuan untuk menanyakan apakah ada yang pernah melihat seorang putri yang berkeliaran di tengah hutan. Di sini, Frederick merasa curiga dengan respon yang ditunjukkan oleh Aspen, di mana dia juga sempat mengancamnya. Frederick mengatakan kalau sang raja menjanjikan bagi siapapun yang bisa menemukan dan menyelamatkan sang putri, maka dia akan dikawinin dengan sang putri, serta diberikan juga setengah kerajaan sebagai hadiahnya. Frederick lalu memperingatkan kalau yang akan menemukan sang putri adalah dirinya, nggak boleh orang lain. Titik. Nah, setelah Frederick dan anak buahnya pergi, ayahnya Aspen yang baru mendengar cerita tadi rupanya mengirim Per dan juga Paul untuk mencari sang putri. Si ayah sepertinya mikir, kayaknya cara ini bisa buat mengembalikan lagi rumah mereka yang udah hancur. Di lain sisi, Aspen ternyata udah nggak dianggap lagi, di mana sang ayah lalu memutuskan untuk mengusirnya, dan dia berkata jangan pernah kembali lagi ke sini. Dengan perasaan sedih, Aspen kemudian pergi meninggalkan sang ayah dan memilih untuk mengikuti kedua saudaranya. Ketiganya lalu memulai pencarian untuk menyelamatkan sang putri. Di perjalanan, Aspen menemukan sebuah cermin dan juga helm yang menurutnya kedua benda tersebut mungkin aja bisa berguna bagi mereka nanti. Ada-ada aja si Aspen. Nah, nggak berapa lama, tiba-tiba mereka mendengar suara seorang wanita yang meminta tolong. Karena penasaran, Aspen lalu memutuskan untuk mencari dan menolongnya. Sementara kedua abangnya itu nggak mau, di mana mereka berdua memilih untuk terus melanjutkan perjalanan. Nah, ternyata ketika dicari-cari, Aspen menemukan kalau ada seorang wanita tua, atau bisa dibilang seorang penyihir tua, yang lagi tersangkut karena hidungnya kejepit pohon. Setelah berhasil menolong si penyihir yang juga lagi kelaparan ini, Aspen lalu memberikan sisa kentang yang ada di dalam tasnya, sambil menjelaskan apa yang dilakukan Aspen di dalam hutan ini. Nah, ketika tahu kalau tujuannya adalah mencari sang putri, si penyihir lalu memberikan sebuah peta yang berisi lokasi pedang, yang konon kabarnya pedang itu bisa dipakai untuk mengalahkan Raja Gunung. Namun, untuk bisa melihat peta tersebut, Aspen harus bertanya baik-baik kepada peta itu. Vær så snill. Next, kemudian setelah berpisah dengan si penyihir, Aspen kini melanjutkan perjalanan sendirian. Berbekal petunjuk dari peta tersebut, Aspen terus berjalan sampai kemudian dia menemukan sebuah benda kecil yang ternyata itu adalah jepit rambut milik sang putri. Sementara itu, Raja dan Ratu sekarang lagi dalam keadaan nggak tenang karena putri mereka belum juga ditemukan. Apalagi setelah seorang utusan datang menemui mereka sambil membawa barang-barang milik Christine yang ditemukan di tengah hutan, beserta sebuah gigi raksasa yang pastinya itu adalah milik troll si Raja Gunung. Di tempat lain, Christine yang sebelumnya pingsan kini udah terbangun dan menemukan kalau dirinya sekarang lagi berada di gua milik Raja Gunung. Christine emang sempat berusaha untuk bisa keluar dari sini, namun sayangnya dia nggak berhasil. Sementara itu, di tengah hutan, Per dan Paul yang lagi berjalan tiba-tiba menemukan sekeranjang buah yang berwarna emas. Nah, karena mereka emang lagi kelaparan dan kebetulan gak ada siapa-siapa lagi selain mereka di sana, akhirnya Per dan Paul mengambil buah-buah tersebut dan memakannya. Tapi nggak berapa lama kemudian, beberapa wanita cantik lalu muncul dan menggoda Per dan juga Paul. Mereka bahkan mengundang kedua saudara itu untuk datang ke rumah mereka demi menikmati makanan yang lebih enak daripada apel-apel tadi. Di lain sisi, Aspen yang berjalan mengikuti jalur yang ada di peta malah bertemu dengan Per dan Paul yang lagi asik menikmati makanan bersama dengan cabai-cabian hutan. Aspen memang akhirnya ikut bergabung. Namun gak lama setelahnya, Aspen menyadari kalau sepertinya semua yang ada di sini hanyalah sebuah ilusi. Aspen melihat kalau makanan yang disajikan itu sebenarnya hanya berisi sekumpulan serangga dan juga belatung. Bahkan para wanita cantik ini merupakan peri hutan dengan wajah yang mengerikan. Nah, karena nggak mau menimbulkan kecurigaan, Aspen kemudian berlagak seolah-olah dia masih dalam pengaruh ilusi. Dan begitu dapat kesempatan, Aspen langsung menggunakannya untuk menyadarkan kedua saudaranya itu. Tapi sial, setelah mereka tersadar, rupanya peri jahat itu langsung berusaha menangkap mereka bertiga. Untungnya, ketiga saudara itu masih bisa melarikan diri dari kejaran peri-peri jahanam tadi. Next, dari sana, mereka bertiga lalu melanjutkan pencarian. Sepanjang perjalanan, Aspen bercerita tentang peta yang dia temukan, termasuk pedang yang lagi dia cari, dan juga kisah tentang troll yang akan berubah menjadi batu di siang hari dan kembali menjadi makhluk raksasa ketika malam tiba. Singkat cerita, ketiganya kemudian sampai di sebuah kedai dan kali ini bukan ilusi kayak sebelumnya. Nah, karena masih ada sedikit uang, akhirnya mereka pun masuk dan memesan 3 gelas bir dan beberapa makanan untuk disantap.
Sambil menunggu makanan datang, Aspen lalu menunjukkan peta miliknya dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, tanpa mereka sadari nih, ternyata Pangeran Frederick juga ada di kedai ini. Dari sana, Frederick yang udah tahu langsung mendatangi dan meminta informasi apapun tentang Christine, sekaligus peta milik Aspen. Frederick bahkan akan memberikan imbalan berupa segepok koin sebagai imbalannya. Di sini, Per dan Pal yang melihat jumlah uang yang ditawarkan itu langsung tergiur. Mereka beranggapan kalau uang tersebut lebih dari cukup untuk digunakan membangun kembali rumah mereka. Namun rupanya Aspen menolak untuk memberikan peta tersebut, di mana dia kemudian 3 kanelboller och lite späckmat på sidan. Untungnya, ketiga bersaudara itu berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari tebing. Setelah selamat, Per kemudian menyalahkan Aspen karena selama ini dia selalu aja bikin sial. Per juga menyayangkan sikap Aspen yang nggak mau memberikan peta itu. Yang padahal jika peta itu diberikan, mereka bisa dapat uang dan akhirnya bisa cepat pulang ke rumah. Aspen dan Per lalu berdebat sampai kemudian keduanya berantem. Dari sana, Per lalu meminta peta milik Aspen dengan maksud supaya dia yang kali ini akan memimpin pencarian sang putri. Nah, di perjalanan, Aspen sempat menemukan sebuah kulit beruang. Meskipun dipertanyakan oleh kedua saudaranya, namun si Aspen tetap seperti biasa membawa barang apapun yang dia temukan. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi di mana ada sebuah pedang yang bisa mengalahkan troll. Nah, karena kabut yang ada di sekitar itu terlalu tebal, akibatnya Aspen terpisah dengan kedua saudaranya. Yang gak lama kemudian, mereka tertangkap oleh Frederick yang ternyata berhasil mengikuti sampai ke sini. Di lain sisi, Aspen yang terus mencari Per dan juga Paul tanpa sengaja melihat sebuah rawa, yang mana dia meyakini kalau pedang yang dimaksud berada di dalamnya. Akhirnya dia nyemplung dan kemudian dia melihat kalau ada sebuah pedang tepat di dasarnya. Namun gak berapa lama berselang, tiba-tiba Aspen dikagetkan dengan kemunculan seekor monster rawa. Untungnya si Aspen berhasil selamat dan keluar dari rawa sambil membawa pedang tersebut. Dari sana, Aspen yang kemudian mengetahui kalau kedua saudaranya itu ditangkap oleh Frederick, lalu mencoba untuk menyelamatkan mereka dengan menggunakan kulit beruang yang dia temukan sebelumnya. Tapi sayangnya, aksinya itu ketahuan setelah salah satu anak buah Frederick berhasil menghentikannya. Aspen pun kemudian tertangkap dan diikat bersama dengan kedua saudaranya. Nah, karena ketiga orang ini udah berada dalam genggamannya, Frederick lalu berniat memanfaatkan Aspen dan yang lainnya sebagai pemandu untuk menyelamatkan sang putri. Namun niat tersebut jadi gagal setelah di malam hari troll lalu muncul untuk berburu. Nah, auman makhluk itu bahkan sempat membuat Frederick dan anak buahnya lari ketakutan, di mana mereka pergi meninggalkan Aspen, Per, dan juga Paul yang masih terikat. Untungnya, Aspen berhasil melepaskan ikatan menggunakan sebuah batu tepat sesaat sebelum si Raja Gunung menangkap mereka. Ketiga bersaudara ini bisa terhindar dari serangan troll setelah mereka menemukan sebuah goa. Sementara Frederick nggak bisa kabur lagi karena dia akhirnya tertangkap oleh troll. Nah, setelah selesai dengan Frederick, makhluk itu rupanya berhasil mengendus dan menemukan ketiga bersaudara, di mana si Paul kemudian juga diculik dan dibawa kabur oleh troll. Nah, dengan semua kejadian yang udah mereka lalui, Aspen seketika aja langsung menangis. Dia rupanya menyesal karena udah membuat banyak kesialan yang akhirnya membuat keluarga mereka harus sampai di titik ini. Mendengar perkataan adiknya itu, Per lalu berusaha menghiburnya dengan mengatakan meskipun selama ini Aspen udah menjadi saudara yang benar-benar ngerepotin, tapi di luar itu semua Per menganggap kalau Aspen adalah sosok yang unik dan juga spesial. Dan kalau bukan karena Aspen, maka kemungkinan mereka nggak akan bisa sampai sejauh ini. Nah, dari sana keduanya kemudian kembali ke lokasi sebelumnya untuk mengambil beberapa perlengkapan, termasuk pedang sakti milik si Aspen. Next, setelah membuat lampu seadanya menggunakan kunang-kunang, mereka lalu pergi menuju ke gua troll. Begitu sampai, Aspen mengikatkan tali untuk berjaga-jaga kalau nanti mereka nyasar di dalam gua. Sementara itu, Christine bertemu dengan Frederick dan juga Paul di dalam gua. Di sini, Frederick langsung berlagak sok pahlawan, di mana dia mengatakan kalau dirinya bisa sampai ke sini adalah karena dia emang mencintai Christine. Mendengar hal tersebut, Paul lalu menyela pembicaraan itu sambil mengatakan kalau sebenarnya Frederick mempunyai niat jahat setelah nanti dia berhasil menguasai kerajaan. Lögn!
Venter du, at prinsessen skal tro på en fremmed slam frem? Paul juga nggak lupa menjelaskan kalau dia bersama dengan saudaranya Per dan Aspen juga mencoba mencari dan menyelamatkan Christine. Mendengar nama Aspen disebut, seketika langsung membuat Christine teringat dengan seorang pemuda yang pernah dia temui sebelumnya. Di lain sisi, Aspen dan Per yang lagi menyusuri sisi goa tiba-tiba terpisah setelah Aspen terjatuh ke dalam sebuah lubang. Beruntungnya, Aspen terjatuh tepat di lapisan atas goa, di mana di bawahnya ada Christine, Paul, dan juga Frederick yang sekarang dalam keadaan terikat. Dengan cepat, Aspen dan Per mencoba menyelamatkan mereka bertiga dengan menggunakan seutas tali. Setelah berhasil, mereka semua kini berusaha untuk mencari jalan keluar dengan bantuan tali yang sebelumnya dipasang oleh Aspen. Singkat cerita, sampailah mereka di pintu keluar nih. Namun masalahnya nggak segampang itu, karena di sini mereka baru sadar. Untuk bisa keluar, mereka harus melompati ekor si Raja Gunung tanpa membangunkannya. Awalnya semua berjalan lancar, sampai kemudian tibalah giliran si Frederick yang akan melompati ekor tersebut. Kelompok itu langsung melarikan diri, tapi sayang langkah mereka terhenti setelah tahu kalau mereka berada di pinggir tebing. Di sini, Christine mempunyai sebuah ide. Dia menyarankan yang lainnya untuk bisa naik ke puncak gunung, karena dari sana mereka bisa dekat dengan matahari yang sebentar lagi bakal segera muncul. Sementara itu, Frederick yang udah kecapean untuk mengikuti pergerakan dari keempat orang itu terpaksa bersembunyi di balik batu, tepat sesaat setelah si troll muncul. Nah, begitu sampai di atas gunung, Aspen langsung mencoba melawan makhluk raksasa itu. Namun sayangnya, setelah dia selesai mengayunkan pedang yang katanya sakti, troll langsung menempeleng tubuh Aspen. Hal yang sama juga terjadi sama Per, di mana dia dibuat nggak berdaya oleh si Raja Gunung. Nah, di momen ini Aspen lalu teringat dengan cermin yang pernah dia temukan sebelumnya. Karena matahari belum sepenuhnya menerangi area tersebut, dia lalu berniat memantulkan cahaya matahari menggunakan cermin. Sementara si Christine diminta untuk terus mengalihkan perhatian si Raja Gunung. Nah, tepat sebelum Christine dan yang lainnya akan dihabisi, Aspen dengan cepat menggunakan cermin, di mana kemudian setelah kejadian itu, mereka semua lalu pergi menuju kastil tempat di mana sang raja udah menunggu kedatangan mereka. Kebahagiaan lalu terpancar di wajah raja dan ratu ketika mereka mengetahui kalau putrinya udah pulang dalam keadaan selamat. Dan semuanya itu berkat ketiga orang anak petani yang gagah berani. Sang raja lalu menawarkan hadiah yang udah dia janjikan sebelumnya. Namun di sini rupanya si Aspen menolak untuk mendapatkan setengah kerajaan. Aspen mengatakan kalau mereka hanya mau sedikit uang untuk membangun kembali rumah mereka yang udah hancur. Sang raja pun lalu setuju, sekaligus mengatakan kalau dia nggak akan lagi memaksakan Christine untuk menikah, di mana si Christine dibiarkan bebas untuk menentukan dengan siapa dirinya akan menikah nanti. Nah, setelah itu ketiga bersaudara akhirnya kembali pulang ke rumah mereka. Sang ayah kemudian menyambut ketiga anaknya itu dengan senyum, termasuk juga si Aspen. Per dan Paul lalu mengatakan kalau semuanya bisa berakhir bahagia seperti ini adalah karena usaha yang dilakukan oleh Aspen. Sang ayah yang mendengarnya kemudian meminta maaf karena selama ini udah menyebutnya sebagai Aslat. Tapi dengan luar biasanya, si Aspen ini bisa menerima apa yang udah diberikan oleh sang ayah. Dia bahkan gak keberatan jika nama tersebut menjadi bagian dari dirinya. Beberapa hari kemudian, Christine mengunjungi Aspen yang terlihat lagi sibuk membangun kembali rumah mereka bersama dengan keluarganya. Jadi sejak saat itu, si Aspen dan Christine ini memang lebih sering bertemu untuk, ya taulah, pacaran gitu kan. Nah, sementara itu jangan lupain juga dengan si Frederick, di mana dia sampai sekarang jadi kayak orang bingung dan gak tahu mau kemana. Suatu ketika, dia bertemu dengan si penyihir tua berhidung panjang dan bertanya tentang perihal kemana arah menuju ke istana. Namun sayangnya, karena si Frederick ini memanggil si penyihir dengan sebutan jelek, akhirnya si penyihir malah memberikan arah yang salah, yang kemudian membuat Frederick semakin tersesat. Dan mau tahu nggak akhirnya dia kemana? Ya, dia bertemu dengan peri hutan yang mencari mangsa dengan menggunakan apel berwarna emas. Itulah dia alur cerita film The Aslat in the Hall of the Mountain King. Gimana? Seru nggak? Seru dong pastinya. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.